satgasnya juga yang memoto gue dan mempost dan menyebarkan foto itu ke salah satu orang yang selalu menganggap gue musuh, padahal gue tidak pernah peduli dengan hidupnya, pun ya udah selesai. Oke, terus permasalahan lo dengan pihak hotel udah selesai? Ada komplimen dari mereka nih? Komplimennya nanti gue mungkin ke Bali akan dikasih free villa. Katanya atau memang sudah? Enggak, memang gue kenal langsung sama ownernya. Kebetulan ownernya itu temannya Kochen, suaminya Kak Fitri. Okay. Kalau untuk masalah dengan yang sebelah sana gimana? Wah, jujur ya, seumur umur gue jadi artis nih, gue baru merasakan punya fans yang begitu fanatik sama gue. Gue bilangnya sekarang haters bukan musuh, tapi fans gue yang begitu fanatik. Sampai apapun, dari dia bangun, dari dia mau berak, mau tidur, bangun lagi, itu yang dipikirin cuma hidup gue. Dan gue merasa berterima kasih dengan kelakuan bodohnya dia itu loh. Sampai akhirnya gue sekarang bisa kenal sama owner pemilik dari hotel besar, gue bisa kenal sama ketua satgas gitu. Itu sebenarnya ada dampak baiknya juga gitu ke gue dengan perlakuan bodohnya mereka. Jadi mereka mau buat apa dan mereka mau posting apa lagi terserah. Nikita Mirzani akan tetap jadi Nikita Mirzani yang tidak mungkin tidak ada di TV gitu. Jadi kalau ya mungkin mereka stres, dan gue juga kasihan ya, maksudnya gue juga menyadari sih dia nggak punya kerjaan, mungkin finansialnya dia juga berkurang gitu. Akhirnya dia membenci gue, mungkin dengan membenci gue kalian bisa ngejar-ngejar dia untuk minta wawancara sama yang seperti kalian lakukan ke saya gitu. Tapi kan ternyata tidak, karena mungkin kalian juga udah bosen kali ya kan, jadi nggak dengar, tetap yang dicarikan di kita lagi. Kalau gue sekarang udah nggak peduli setan lah sama yang kayak dulu, biarkanlah dia dengan dunianya. Gue punya dunia gue yang pekerjaan, kesibukan, keluarga, teman gitu. Jadi gue nggak terlalu anggap itu selalu hal yang besar, itu kecil aja. Risih nggak udah sih? nggak nyoba ngubungin dia untuk ngapain gitu? Kan gue artis, gue mau ngomongin dia. Risih nggak sih Nik? Awalnya risih, jujur, nggak mungkin nggak. Tapi kesini itu jadi bahan lawakan untuk beberapa teman-teman gue di grup. Karena kalian juga nggak mungkin kan nggak berpikir ini orang kenapa ya, benar nggak? Tapi bagi-bagi giveaway. Ya I don't know ya, mungkin itu uang dari orang lain ya kan. Makanya mungkin ya pikiran gue adalah mungkin mereka iri, kok Nikita Mirzani masuk penjara sudah, digosipin ini udah, berantem sama orang yang paling ditakutin di Indonesia udah, kok nggak turun gitu loh. Mungkin mereka mikir kayak gimana caranya gitu. Ya udah, makanya mereka gila sendiri. Tapi itu nggak apa-apa sih, nggak jadi satu masalah. Tapi itu jadi cara terbaik untuk menanggapi haters nggak sih? Maksudnya lu nggak marah tapi lu ketawa, itu cara paling asik aja. Itu cara paling asik sekarang, karena ternyata kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, baru kita bisa let it go sama hal-hal yang receh kayak begitu. Nik, kita kan media cukup sering ya berinteraksi sama Nikita, dan kita melihat perubahan Nikita yang tadinya segitu barbarnya sekarang bisa mengontrol emosi. Apa sih yang membuat lo bisa menahan emosi lo, tidak teriak-teriak lagi? Anak gue makin besar. Gimana tuh maksudnya? Ada komplain dari anak-anak? Nggak ada, gue merasa aja kayak anak gue makin besar, umur gue makin bertambah, lingkungan gue sudah jauh berbeda gitu kan. Dulu mungkin gue main sama yang anak kecil atau seumuran, sekarang gue mainnya sama orang yang punya pekerjaan, punya wawasan luas. Kalau gue kayak gitu, gue yang akan malu untuk nanti mendekatkan diri ke mereka gitu. Masalahnya mereka kan sudah melihat kayak perubahan gue begitu baik, begitu bagus. Nanti ketika gue punya satu urusan sama mereka lihat gue begitu, kayak mereka aja nggak apa-apa, gue aja yang malu gitu. Nah, untuk anak pertama kan udah hampir gadis ya kalau dibilang. 13 tahun ya? Iya. Nah, gimana sih untuk kamu sendiri sekarang? Apa udah jadi teman seperti teman? Loli udah kayak as a friend aja gitu, karena ternyata gue bersyukur banget gue bisa nikah muda, punya anak langsung gitu kan. Ternyata temen gue, anak gue itu bisa jadi temen di rumah gitu. Ketika kita beda pendapat atau misalkan miminya ada kesalahan di luar, dia coba untuk komplain dan gue bisa menerima, ya itu jadi enak banget. Dan kebetulan anak-anak gue anak-anak yang bukan judging sih, bukan menjudging orang, underestimate. Makanya itulah penting lingkungan sebetulnya. Lingkungan itu yang bisa merusak. Jadi gini, walaupun misalkan di rumah kita merawat anak kita dengan baik, tapi ternyata lingkungan tidak memadai gitu kan, itu juga bisa rusak anak-anak. Jadi untungnya gue adalah lingkungan gue baik, di rumah gue baik, jadi anak gue baik gitu.
Tapi termasuk yang ini apa namanya, komplain nggak anak kalau Loli itu ngeliat miminya di rumah, bukan miminya di luar. Dia sudah bisa membedakan itu. Oh iya dong, udah banget. Makanya Loli kan pesantren ya waktu itu, pakai kerudungan. Tapi dia ke Bali dia pakai bikini. Dia kan tahu dia cara penempatan dirinya bagaimana. Jadi gue sebagai orang tua alhamdulillahnya punya anak-anak yang cukup mengerti. Berarti bisa dibilang anak-anakku sendiri ibaratnya kayak ngikutin ibunya, bisa menempatkan diri. Oh iya dong, masa ya gue mau pengajian tiba-tiba gue pakai baju yang tetenya segini, kan nggak mungkin ya kan. Jadi gimana kitanya lah sebenarnya bisa nempatin diri. Loli kan cukup satu lagi ya, mengikuti pas ini kita kena kasus dari dia masih kecil sampai sekarang dia dewasa. Kamu ngeliatnya sekarang dia jadi sosok yang seperti apa sih? Dia perempuan mandiri. Dia perempuan mandiri, dia strong woman. Dia udah nunjukin dari umur dia 10 tahun. Apa yang dia Jadi dia bisa melakukan segala sesuatu di rumah sendiri. Kecuali dia udah benar-benar stuck banget, baru dia minta tolong miminya. Kalau miminya juga ternyata stuck juga, baru minta tolong yang lain. Dan anak-anak gua bukan kayak anak-anak artis yang lain memanfaatkan ibunya seorang artis, uangnya banyak. Anak gua justru tidak pernah mau dikasih barang branded, justru gua yang kegilaan barang branded untuk anak-anak gua gitu. Bahkan Loli ada pernah terima satu hadiah dari gua dan dia nggak mau. apa? Mobil Alasannya mungkin? di uang, taruh aja di tabungan Mi, nanti aku mau kuliah di luar. Untuk pendidikan dia gitu Iya. ya. Berarti dia lebih memikirkan masa depan dia Iya. dibanding kesenangan. Jadi kan di rumah tuh gua anak satu gua kasih satu mobil kan. Terus gua dalam pikiran gua mungkin Loli iri tapi dia nggak mau ngomong. Gua pesenin gitu kan, nih Loli suka ini nggak mau nih, mau nanti aja buat sekolah Loli di luar negeri. Makanya gua untuk melepas dia nanti kalau dia udah cukup umur untuk luar negeri gua nggak akan ragu karena dari segi agama dia udah megang gitu kan. Terus dia bisa lihat bagaimana miminya ngebesarin dia. Dan gue juga nggak pernah bawa laki di depan anak-anak gue gitu, jadi dia udah tahu lah harus berapa. Akhirnya datang jam 8:30 makanan nasi mie goreng, isinya cuma minyak doang sama garam. Lidah gue sampai kebakar, gak enak rasanya. Ya gue manusia, gue punya mulut, gue punya jari, gue komplain dong, ya kan. Maksudnya adalah supaya apa yang gue rasain tidak dirasakan sama banyak orang yang di karantina. Ternyata itu terjadi begitu banyak orang-orang yang gitu, cuma tidak berani bersuara gitu kan. Ya maksud gue gimana ya, dengan kata-katanya kan gini gue baca, orang yang di karantina berhak untuk memilih hotel masing-masing yang mereka inginkan. Tapi kenapa yang gue inginkan kok gue dikasihnya malah beda gitu loh, dan bilangnya full. Ada beberapa juga, jadi kan gue gue mau ngomong gak enak, minta gue diapain ya. Tapi kalau buat gue karantina, sebenarnya nggak ada yang menolak untuk karantina. Tapi buat gue karantina tidak fair, karena tidak terjadi sama semua manusia yang ada di Indonesia. Gue duduk di bisnis, gue tahu betul siapa yang duduk di bisnis. Bapak-bapak sama istrinya, sama anaknya, kurang lebih ada 6 orang. Dia tidak karantina. Kenapa? Karena dia keluar dari pesawat. Ini kan pesawat nih. Ini kalau ada yang pernah naik pesawat nih ya. Ini landed nih. Ada lorong dong yang nyangkut sama pintunya. Nah, di lorong yang ini kan ada pintu tuh, biasanya tangga bawah tuh. Nah, dia tuh udah dijemput turun pintu ke bawah. Mata gue kan belum buta ya, jadi gue lihat kalau gue kan ngikutin ke pintu pertama, pintu kedua, pintu mulai kok di keluarga kok kagak ada gitu kan. Nah, berarti kan dia udah lewat jalur khusus. Ya, gue bukan suzon, mungkin aja dia tidak di karantina gitu kan. Maksud gue kalau memang di karantina, ya karantina aja. Tapi manusiakanlah manusia, karena di dalam itu bukan ongol-ongol gitu loh. Lu bayangin aja 8 hari lu ditaruh, lift itu dimatiin loh. Jadi sama sekali nggak bisa. Lift itu dinonaktifkan. Jadi lu sama sekali nggak bisa turun. Logikanya kalau kabur, bagaimana mau kabur? Orang paspor disita dan kita difoto, gitu. Nah sampai akhirnya foto lo beredar. Sama si anjing yang sampah itu orang Satgas. Karena dia tahu Nikita Mirzani, dia pikir itu hanya mainan. Buat dia hanya lucu-lucuan. Dia bilang, ya saya pikir tidak akan di ini, cuman di itu doang. Gua sampai maki orang Satgas nih, lu sadar diri, gue bilang gitu. Lu tahu kan gue siapa, sampai gue sombong gitu kan. Nah, mereka minta maaf gitu. Kalau gue kan orangnya simple, ketika orang sudah minta maaf ya sudah. Tapi dari pihak hotel pun sudah bilang, Mbak Nikita, kita minta maaf atas ini. Ya sudah, kalau